Sejarah Kota Palopo berawal sejak Masjid Jami Tua didirikan di awal tahun 1600-an. Palopo hadir sebagai pusat peradaban baru dengan semangat rekonsiliasi dan transformasi. Sebagai monumen rekonsiliasi, Palopo menjadi rumah dan pemersatu bagi seluruh warga Tanah Luwu tanpa melihat perbedaan agama, suku, serta latar belakang. Sebagai monumen transformasi, pendirian Masjid Jami Tua juga menjadi penanda bahwa Palopo juga dibangun dengan semangat pembangunan, simbol kemajuan dan modernisasi. Ia sejatinya bergerak dinamis dan menjadi harapan atas kesejahteraan. Oleh karenanya, filosofi Palopo adalah filosofi tentang persatuan dan spirit pembangunan. Kemajuan Palopo kemudian semakin berakselerasi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan. Palopo menjadi anak kandung reformasi dengan semangat desentralisasi yang dibawanya. Sejak itu Palopo menjadi otonom dan menjadi kota yang mandiri. Di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2013-2018, Kota Palopo mengusung visi menjadi kota pendidikan, jasa, niaga, dan agroindustri yang berwawasan agama, budaya, dan lingkungan. Sebagai kota pendidikan, Palopo berkomitmen menyelenggarakan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Palopo memiliki 34 SLTA, 34 SLTP, 84 SD atau MI, dan 80 TK atau RA. Melalui peran institusi pendidikan tersebut, angka harapan lama sekolah meningkat dari 14,49 di tahun 2013 menjadi 15,02 di tahun 2015. Tren peningkatan ini diikuti pula pada nilai rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2013 berada di nilai 9,95 dan naik menjadi 10,25 di tahun 2015. Selain itu, Kota Palopo kini memiliki 2 universitas, 1 institut negeri, 6 sekolah tinggi, dan 5 akademi. Dari 14 perguruan tinggi tersebut, 19.045 orang mahasiswa tercatat berkuliah di Kota Palopo. Hal ini memberi dampak terhadap berkembangnya industri-industri mikro dan kecil yang mendukung perkembangan pendidikan tinggi. Jasa pendidikan dalam komposisi PDRB Kota Palopo pada 2014 mencapai 4,50%. Fenomena ini meneguhkan Palopo sebagai salah satu kota tujuan pendidikan setelah Kota Makassar di wilayah Sulawesi. Sebagai kota jasa, Palopo mengupayakan penyelenggaraan layanan publik dan sektor swasta sesuai standar, norma, dan prosedur pelayanan. Hal ini berimplikasi terhadap kontribusi sektor jasa di perekonomian Kota Palopo yang mencapai 24,78%. Indikator ini bisa dilihat pada perkembangan jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial, serta jasa lainnya. Untuk mendukung visi sebagai kota jasa, Palopo kini memiliki Rumah Sakit Umum Saweri Gading yang merupakan rumah sakit tipe B atau satu-satunya rumah sakit rujukan di wilayah utara Sulawesi Selatan. Layanan kesehatan di Kota Palopo juga didukung oleh 3 rumah sakit milik swasta, 13 puskesmas, 50 puskesmas pembantu, dan 4 balai kesehatan ibu dan anak. Fasilitas-fasilitas kesehatan ini didukung oleh 454 orang tenaga kesehatan berpengalaman yang meliputi dokter, apoteker, kesmas, paramedis, bidan, dan tenaga. Pengembangan Kota Palopo sebagai kota niaga didukung oleh posisinya yang strategis. Kota ini berada di simpul sentra produksi pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Kegiatan perdagangan di Kota Palopo berpusat di 3 lokasi utama, yakni di Pusat Niaga Palopo, Pasar Andi Tada, dan City Market Palopo.
Potensi sektor niaga ini diperkuat dengan adanya pelabuhan Tanjung Ringgit yang berada di Kecamatan Muara Timur. Selain itu, mobilisasi barang dan manusia dari dan ke Kota Palopo kini semakin lebih baik dengan beroperasinya Bandar Udara Lagaligobua. Bandara ini hanya berjarak kurang lebih 15 km dari pusat Kota Palopo. Sektor perdagangan merupakan sektor terbesar dalam postur perekonomian Kota Palopo. Sektor ini menyumbang 21,18% dalam struktur PDRB Kota Palopo. Demikian pula jika dilihat dari laju pertumbuhannya. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 13,26% di tahun 2014. Dalam mewujudkan visi Palopo sebagai kota agroindustri, pemerintah Kota Palopo telah mengembangkan program kawasan Home Industri Andalan atau HILAN. Dalam pengembangan kewirausahaan di bidang agroindustri ini, program ini adalah ikhtiar untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis rumah tangga dengan memproduksi pangan berbahan lokal yang mengusung brand Zaro. Pengembangan agroindustri juga didukung dengan produk pertanian, perkebunan, serta kelautan seperti kakao, cengkeh, kopi, vanili, kemiri, durian, rumput laut, udang, dan kepiting. Komoditas-komoditas ini relatif memiliki nilai produktivitas yang lebih baik dibanding daerah lain di wilayah Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah 247,52 km persegi, Palopo berbatasan dengan Kabupaten Luwu di sebelah utara dan selatan, serta Kabupaten Toraja Utara di sebelah barat. Sementara itu, di sebelah timur kota Palopo terhampar perairan Teluk Bone yang kaya akan sumber daya kelautan. Dengan landscape wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan yang dimiliki Palopo, serta dipengaruhi oleh daerah-daerah sekitarnya, maka kebudayaan kota Palopo saat ini kian beragam, dilihat dari segi suku, agama, dan karakternya. Namun demikian, identitas Palopo sebagai bekas ibu kota kerajaan Luwu hingga kini masih bisa dilihat dari benda dan bangunan cagar budaya yang hingga kini masih terjaga dan lestari. Sebagai kota pusaka, Palopo juga menyuguhkan destinasi wisata budaya, alam, dan event yang sangat menarik untuk dikunjungi. Palopo kini telah semakin dinamis dan berkembang melalui upaya transformasi ekonomi, manajemen kota, dan sumber daya manusianya. Palopo kini tampil sebagai simpul kemajuan baru di wilayah Indonesia Timur.